Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari baru telah datang, dan sebelum dunia ramai, mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Saat embun masih menetes di ujung daun, kita diingatkan, Tuhan tidak pernah tidur. Ia mendengar setiap helaan nafas, setiap doa yang keluar dari hati kita. Sahabat terkasih, pernahkah kita berdoa dengan air mata, tapi seolah langit diam saja? Mazmur 34 ayat 6 lahir dari pengalaman nyata Daud, bukan dari masa tenang, tapi dari saat ia melarikan diri, dikejar, dan ketakutan. Dalam tekanan itulah Daud berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ada saat-saat kita merasa tidak terdengar. Doa sudah diucapkan berkali-kali, tapi jawabannya belum juga datang. Namun Daud mengingatkan, Tuhan mendengar. Mendengar bukan sekedar tahu isi doa kita, tapi memperhatikan dengan kasih. Ketika seorang anak kecil menangis di tengah keramaian, ibunya akan langsung tahu suara tangis anaknya sendiri. Begitulah Tuhan mengenal suara kita di tengah jutaan orang di dunia ini. Setiap kali kita berseru dari hati yang remuk, dari jiwa yang takut, Tuhan tidak menutup telinganya. Kadang ia menunggu waktu terbaik bukan karena ia lambat, tapi karena ia sedang membentuk kita agar siap menerima pertolongan yang lebih besar. Sahabat terkasih, Mazmur 34 bukanlah kisah keputusasaan, melainkan kesaksian tentang pemulihan. Daud berkata, Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Artinya, tidak ada kesesakan yang terlalu dalam bagi kasih Tuhan. Kadang kita berpikir, kalau Tuhan benar-benar peduli, kenapa aku masih menderita? Namun, justru di tengah penderitaan itu, Tuhan bekerja dengan cara yang tak terlihat. Ia sedang membangun iman kita, menumbuhkan pengharapan kita, dan membuat kita semakin mengenal Dia bukan hanya sebagai penolong, tapi sebagai Bapa yang setia. Mari kita bayangkan seorang pengrajin perak. Untuk memurnikan logam, ia memasukkan ke dalam api. Tapi matanya terus menatap logam itu, memastikan tidak hangus. Begitu pula Tuhan. Ia mungkin membiarkan kita melewati api kehidupan, tapi matanya tak pernah beralih dari kita. Sahabat terkasih, ada 3 cara Tuhan menjawab doa. Yang pertama, ya, karena waktunya tepat. Yang kedua, tunggu, karena Tuhan masih mempersiapkan sesuatu. Yang ketiga, tidak, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. 3 kata itu seringkali sulit diterima, terutama saat kita dalam kesesakan. Tetapi Mazmur 34 mengajak kita melihat bahwa Tuhan selalu mendengar, bahkan sebelum kata-kata keluar dari bibir kita. Ketika jawabannya belum datang, percayalah bahwa Tuhan sedang menulis kisah pemulihan kita. Doa yang diucapkan dalam air mata tidak akan hilang di udara. Setiap tetes air mata adalah benih yang akan tumbuh menjadi sukacita pada waktunya. Sahabat terkasih, Daud tidak berhenti pada seruan. Ia menjadi saksi. Ia menceritakan bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu setia, dan Tuhan menyelamatkan. Ketika Tuhan memulihkan hidup kita, jangan simpan kisah itu untuk diri kita sendiri. Bagikan kasih-Nya, ceritakan kebaikannya, karena kesaksian itu akan menjadi penguatan bagi orang lain yang masih berjuang. Mungkin hari ini kita belum melihat jawaban, tapi suatu hari kita akan berkata, aku pernah menangis di hadapan Tuhan, dan sekarang aku tahu Tuhan memang mendengar. Sahabat terkasih,
Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, di pagi yang tenang ini kami datang dengan hati yang lemah, tapi penuh harapan. Terima kasih karena Engkau mendengar setiap doa kami, bahkan sebelum kami mengucapkannya. Di tengah kesesakan, Engkau hadir. Di saat air mata mengalir, Engkau mendekap kami. Kami percaya waktu-Mu sempurna, kasih-Mu tidak berubah, dan rancangan-Mu selalu mendatangkan kebaikan. Bangunkan kami hari ini dengan iman yang baru, dengan pengharapan yang tak tergoncangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita bertumbuh bersama setiap hari, karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.